Hari ini kita akan mempelajari mengenai karakteristik dari bahan-bahan alam yang bisa dijadikan sebagai kerajinan. Oke, sudah siap? Lanjut. Yang pertama ada kayu. Nah, kerajinan yang terbuat dari bahan kayu ini itu udah ditekuni masyarakat Indonesia sejak lama. Bahkan kerajinan ini itu sudah dinikmati sampai ke mancanegara. Teknik yang digunakan untuk membuat produk dari kerajinan kayu ini biasanya menggunakan teknik pemahatan. Setiap daerah ini memiliki motif kayu dan corak ukir yang berbeda-beda, sehingga ini membuat kerajinan dari kayu ini menjadi unik dan berbeda-beda tiap daerahnya. Ada beberapa daerah yang terkenal dengan kerajinan kayunya. Yang pertama, ini yang paling terkenal dengan kerajinan kayu jatinya. Ini ada Jepara. Jepara ini terletak di Jawa Tengah. Kemudian ada Cirebon, ada Bali, dan beberapa daerah lainnya. Dari dihasilkannya sebuah produk dari kerajinan kayu ini tidak hanya menghasilkan sebuah karya, tetapi di sini juga mengenalkan dan melestarikan sebuah budaya dari Indonesia melalui kreativitas. Adapun beberapa produk dari kerajinan kayu, contohnya ada lemari, ada kursi, ada meja, ada peralatan dapur, ada patung, ada topeng hias, dan sebagainya. Kedua ada ranting kayu. Loh Miss, kok ranting kayu? Emang bisa dibuat apa? Jadi ada beberapa kerajinan atau produk dari Indonesia ini menggunakan ranting kayu. Ya, ranting kayu itu merupakan bagian dari pohon yang bercabang. Nah, dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Terus bisa dijadiin apa aja nih ranting kayu? Jadi ranting kayu ini bisa diolah atau bisa dirangkai menjadi sebuah hiasan dinding. Terus bisa juga dipakai sebagai meja, ada juga dipakai sebagai kursi, rak, kayak gitu ya. Pada beberapa pohon ini memiliki ciri khas ranting yang berbeda-beda. Ada yang bercabang lurus panjang, ada juga yang bercabang lurus pendek, dan ada juga yang saling berkaitan. Dan karena keistimewaannya tersebut, beberapa pengrajin ini itu memanfaatkan ranting pohon sebagai bahan untuk membuat produk kerajinan. Teknik yang digunakan untuk membuat sebuah produk dari ranting pohon ini menggunakan teknik konstruksi. Jadi teknik konstruksi ini adalah teknik dengan cara menggabungkan beberapa item untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Pada ranting kayu, teknik konstruksi yang digunakan ini menggunakan teknik pengeleman, kemudian ada juga yang menggunakan atau mengkaitkan dengan kawat. Yang ketiga ini menggunakan paku. Namun untuk memperoleh sambungan yang kuat, ketiga teknik ini akan digabungkan. Tetapi kalian juga bisa hanya menggunakan satu atau dua teknik saja. Yang ketiga ini ada bambu. Jadi bambu ini digunakan oleh pengrajin untuk membuat sebuah produk awalnya karena memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah. Untuk mengolah bambu menjadi kerajinan ini terdapat 3 model produk. Yang pertama, semua kerajinan ini terbuat dari bambu tanpa adanya anyaman. Yang kedua, ini adalah gabungan antara struktur bambu dengan anyaman. Yang ketiga, kerajinan ini menggunakan model anyaman secara keseluruhan. Beberapa produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan bambu ini antara lain adalah yang keempat, ini ada rotan. Jadi, rotan ini merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang dapat hidup di daerah tropis, khususnya di Indonesia nih. Bagian dari rotan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan ini biasanya diambil dari batangnya. Bagian kulit dari rotan ini juga bisa digunakan sebagai bahan-bahan untuk anyaman yang nantinya bisa dirangkai menjadi sebuah tas, terus bisa juga dimanfaatkan untuk beberapa kerajinan. Penggunaan jenis rotan ini itu disesuaikan dengan kebutuhan para pengrajin, yaitu dari segi elastisitas, terus tingkat keawetan, dan tebal atau tipisnya bahan yang akan digunakan. Melalui pertimbangan karakter ini, rotan ini juga bisa dijadikan alternatif untuk menggantikan kayu sebagai bahan kerajinan, contohnya untuk membuat meja, kursi,
Seperti itu. Bahkan bisa juga dijadikan sebagai rak atau lemari. Oke, terima kasih untuk hari ini dan sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Bye bye.